yang telah mengundang saya dan mempercayakan saya untuk bisa membagikan firman Tuhan buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati dan juga para jemaat semua, para saudari yang telah pedoman menjadi salah satu alat untuk kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang. Oleh karena itu, izinkan saya juga untuk pertama-tama memperkenalkan diri saya. Saya Pak Pendeta Julius, asli saya dari Kupang. Puji Tuhan, saya melakukan pelayanan pertama di Timor Leste. Selama 10 tahun saya berada di Timor Leste. Sesudah itu saya menikah di Timor Leste dengan istri saya. Istri saya juga orang Brasil. Dan puji Tuhan hari ini kemarin tanggal 17 kami berulang tahun yang ke-15 tahun. Puji Tuhan. Amin. Itu semua pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan kami sudah berada di Kota Malang melayani di tahun 2012 sampai hari ini. Sudah 13 tahun kami berada di Kota Malang. Nah, itu juga semua karena panggilan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya orang Timor. Saya asli Kupang, orang Timor, dan akhirnya bisa berada di Kota Malang. Itu juga sebuah panggilan yang mungkin ceritanya panjang sekali. Kenapa saya bisa berada di Kota Malang? Itu karena panggilan Tuhan. Tuhan memanggil saya waktu tahun 2007. Saya berada di Kota Malang dan datangannya kunjung, dan ketika saya masuk di suatu gereja, di situ Tuhan berbicara dengan saya bahwa kamu akan datang kembali dan melayani di Kota Malang. Dan akhirnya Tuhan menggenapi itu 5 tahun kemudian, 2012, Tuhan membawa saya datang kembali di Kota Malang untuk melayani di Kota Malang. Dan puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Hari ini kami sudah bisa mendapatkan um, tempat ibadah, walaupun izinnya dalam bentuk rumah doa, tetapi itu sudah suatu mujizat yang luar biasa, Bapak Ibu, yang kami terima, yang kami bisa lihat dari tangan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam pelayanan kami di Kota Malang. Dan puji Tuhan juga hari ini juga kami sudah membuka pelayanan kami di Sumbat Barat Daya dan Sumbat Timur. Kami sudah membangun, mengutus misionaris di Sumba Barat Daya di salah satu pulau di NTT, yaitu Pulau Sumba. Dan kami sudah membuka pelayanan di sana, dan juga di Sumba Barat, Sumba Timur juga belum membangun gereja, tetapi puji Tuhan kami sudah membaptis, dan rencana tanggal 23 Bapak Ibu saya juga minta dukungan doa karena tanggal 23 ini kami akan lakukan baptisan di Sumba Timur. Di situ ada beberapa orang yang akan dilayani untuk menerima baptisan air, dan juga di Sumba Barat Daya juga akan menerima baptisan air. Jadi minta dukungan doa agar semua berjalan dengan baik. Amin. Jadi itu perkenalan diri saya. Terima kasih banyak malam hari ini atau pagi hari ini atau siang hari ini mungkin bagi kita semua. Mari kita mendengar firman Tuhan yang saya pilih, yang Tuhan menaruh di dalam hati saya, itu terambil di dalam kitab Markus, Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Demikianlah bunyi firman Tuhan di dalam perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-murid, pengemis yang buta bernama Bartimeus. Ketika didengarnya bahwa Daud, kasihanilah aku. Banyak orang, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu, dan ia dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu,
berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil tema pada malam hari ini adalah Yesus solusi di dalam masalah hidup kita. Yesus adalah solusi atau Yesuslah solusi di dalam masalah hidup kita. Di dalam dunia zaman sekarang, terlebih akhir-akhir zaman ini Bapak Ibu Saudari, dunia membutuhkan pertolongan, dunia membutuhkan solusi. Kita tahu bahwa hari-hari ini terjadi peperangan di mana-mana. Hari-hari ini terjadi konflik di mana-mana. Terjadi malapetaka, terjadi bencana alam, terjadi penyakit, terjadi pertengkaran antara orang tua dan anak-anak. Dan itu seringkali kita ingin untuk mendapatkan hal yang terbaik, ingin mendapatkan atau mencari solusi. Tetapi hampir sampai hari ini, justru semakin banyak masalah di dalam hidup ini. Kita melihat peperangan yang terjadi di antara dengar berita bahwa ada persatuan Liga Arab, bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di sana dan bagaimana PBB juga mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah di sana. Tetapi Bapak Ibu kita melihat bahwa tidak ada sesuatu pun yang jalan keluar yang bisa mendapatkan solusi yang terbaik bagi kedua negara ini. Jadi kita melihat bagaimana keadaan zaman sekarang di mana banyak orang ingin mencari damai, banyak orang ingin hidup di dalam kedamaian, banyak orang ingin agar hidup di dalam hal yang luar biasa, tetapi tidak mendapatkan semuanya itu. Nah, kita melihat di dalam ayat yang telah kita baca, Bapak Ibu Saudari, di mana berbicara mengenai seorang yang buta yang bernama Bartimeus. Kita tahu bahwa Bartimeus adalah orang buta dan kalau kita melihat atau kita merefleksikan sedikit dari hidup kita bagaimana kalau kita menjadi bagian dari Bartimeus Bapak Ibu adalah orang yang buta di mana kalau kita bisa memberikan suatu perumpamaan atau mengambil contoh kalau orang buta adalah orang yang mungkin kita bisa mengartikan bahwa orang itu mayat yang berjalan atau mati orang mati yang berjalan karena apa Bapak Ibu? Orang buta itu adalah orang yang tidak mengenal pribadinya sendiri. Orang yang tidak mengenal hidupnya bagaimana, keadaannya bagaimana, warna kulitnya bagaimana, baju yang digunakannya warnanya apa, dunia itu seperti apa, dia tidak tahu Bapak Ibu. Itulah keadaan Bartimeus. Jadi orang buta itu sama saja seperti orang yang mayat yang sedang berjalan. Tetapi satu hal yang menarik perhatian kita di sini Bapak Ibu bahwa Bartimeus tidak hilang kepercayaan. Bartimeus tidak hilang harapan. Dia buta iya, tetapi dia tidak pernah hilang harapan. Dia yakin dan percaya suatu saat dia akan melihat, suatu saat dia akan sembuh, suatu saat dia akan pulih. Sehingga dia setiap hari dalam keadaannya sebagai seorang yang buta, tidak ada cara lain, yaitu hanya meminta pertolongan daripada orang lain, mengharapkan belas kasihan daripada orang lain. Yaitu firman Tuhan kita yang telah kita baca bahwa dia duduk di pinggir jalan untuk mengemis. Karena tidak ada cara lain Bapak Ibu. Tidak mungkin dia bisa bekerja di dalam bisa bekerja seperti di ladang mungkin atau mungkin bekerja di dalam rumah tangga mungkin atau mungkin bekerja di dalam perkantoran tidak bisa Bapak Ibu karena dia buta. Sehingga salah satu caranya adalah mendapatkan belas kasihan daripada orang lain. Meminta pertolongan daripada orang lain. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa ketika Yesus masuk di Yeriko dan ketika dia keluar dari Yeriko. Disitulah Bartimeus duduk di situ dan meminta sedekah. Meminta belas kasihan. Meminta
Apabila mungkin ada yang melihat dia bisa memberikan sedikit sepeser uang mungkin agar dia bisa membeli makanan, minuman untuk memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa ketika didengar, Bartimeus mendengar. Dia boleh buta tetapi memiliki indera pendengar. Bahwa Yesus sedang berada di sana. Yesus melintas itu berada di Yeriko dan Yesus akan keluar dari Yeriko. Mulailah Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus ketika mendengar kabar bahwa Yesus sedang berada di Yeriko, Bapak Ibu. Bartimeus tidak hilang harapan, tidak menyanyiakan kesempatan. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi kabar tentang Yesus ini Bapak Ibu Saudari, Bartimeus tahu bahwa hanya Yesus orang Nazaret yang sanggup membuat mujizat. Bartimeus mendengar kabar tentang bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang. Bartimeus mendengar berita tentang bagaimana mungkin Yesus menyembuhkan orang yang tuli, bagaimana orang lumpuh bisa disembuhkan, bagaimana penyakit orang yang mungkin menderita penyakit yang begitu banyak Yesus menyembuhkan. Karena ketika kalau kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa Yesus menyembuhkan banyak penyakit. Sehingga ketika Bartimeus mendengar kabar tentang Yesus, dia mulai berseru, Yesus anak Daud. Tetapi Bapak Ibu sudah sering dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada zaman itu ada banyak nama Yesus. Sehingga ketika Bartimeus tahu bahwa Yesus orang Nazaret, dia tahu bahwa Yesus orang Nazaret adalah Yesus anak raja. Dia berseru, Yesus anak Daud. Yesus adalah raja. Kasihanilah aku. Bahwa dia tahu bahwa ada begitu nama Yesus banyak. Tetapi hanya Yesus orang Nazaret yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup bisa memulihkan keadaan, yang sanggup membuat mujizat di dalam hidup kita. Namun di dalam hidup itu, Bapak Ibu Saudari, seringkali kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Seringkali kita ingin menjauhkan diri kita, membebaskan diri kita daripada malapetaka, daripada kutukan, daripada setiap belenggu di dalam hidup kita. Dari dosa dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa iblis tidak tinggal diam. Iblis memiliki banyak cara untuk menghambat kita. Iblis memiliki banyak cara untuk mengganggu kita, menggoda kita agar tidak mendapatkan apa yang Yesus janjikan, apa yang Yesus inginkan di dalam hidup kita. Sehingga ketika dia berseru Yesus anak Daud kasihanilah aku Bapak Ibu. Banyak orang menegur dia. Percuma kamu berteriak, tidak mungkin dia mendengar kamu. Kamu buta, percuma. Tidak ada harapan bagi kamu berseru kepada dia. Mungkin di antara kita mengalami hal demikian. Ketika kita berusaha melepaskan diri kita daripada ikatan tekanan batin, tekanan dosa, ikatan-ikatan dosa, seringkali kita ingin melepaskan diri pada itu. Karena kita tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Tetapi seringkali iblis mengganggu, iblis mengatakan kamu tidak layak, kamu tidak bisa, percuma dan lain sebagainya. Kamu adalah orang berdosa. Mungkin kita mengalami hal demikian. Tetapi satu hal mari kita belajar dari Bartimeus. Ketika banyak orang menegur dia untuk dia diam, Bartimeus mengajarkan satu hal kepada kita. Jangan pernah berhenti. Amin. Jangan pernah berhenti berseru kepada Yesus. Tetap memanggil nama Yesus sebab di dalam Yesus ada mujizat. Tetap berseru kepada Yesus. Semakin keras Bartimeus berseru. Anak Daud kasihanilah aku. Jangan pernah berhenti berseru. Jangan pernah berhenti berharap. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada solusi di dalam hidup kita. Hanya Yesus satu-satunya yang sanggup memberikan solusi, yang sanggup menyembuhkan saudara, yang sanggup melepaskan saudara, yang sanggup untuk membuat mujizat di dalam hidup saudara. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi. Saya tidak tahu.
Tetapi percaya bahwa ketika saudara berserah kepada Yesus, ketika saudara mencari Yesus, ketika saudara berseru kepada Yesus, maka Yesus yang sama seperti menyembuhkan Bartimeus, yang sama seperti memulihkan Bartimeus, dia sanggup membuat mujizat di dalam hidup saudara. Dia sanggup untuk melepaskan saudara. Dia sanggup untuk memulihkan keadaan saudara. Apapun itu, karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia yang berkuasa di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Sebab ketika Bartimeus berseru di dalam ayat yang ke-49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Apakah ketika Bartimeus memanggil pertama, apakah Yesus tidak mendengar? Bapak Ibu, Yesus tahu, Yesus mendengar. Tetapi Yesus mau melihat seberapa usaha kita datang kepada Dia. Seberapa usaha kita berseru kepada Dia. Yesus tahu keadaan kita. Yesus tahu pergumulan kita. Yesus tahu situasi kita. Tetapi seberapa besar usaha kita datang kepada Dia. Apakah ketika kita diganggu, kita dikatakan kamu tidak bisa, kamu tidak layak, kita berhenti? Tidak. Mari kita tetap mengandalkan Dia. Mari kita percaya kepada Dia. Kita yakin bahwa hanya Dia yang sanggup membebaskan kita. Sehingga ketika saat itu dia berhenti dan dia berkata, namun sebelumnya kuatkan hatimu, berdirilah ia memanggil engkau. Mereka berkata, kuatkan hatimu, percaya, berdirilah, majulah, pergilah. Sebelum dia maju di dalam ayat yang ke-50, lalu ia meninggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-50 ini ada menceritakan. Atau mau kita menjelaskan kepada kita bahwa untuk berjumpa dengan Yesus, kita perlu meninggalkan hidup lama kita. Amin. Sebab hanya kekudusan yang boleh berjumpa dengan Allah. Firman Tuhan berkata bahwa kuduslah sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Bartimeus meninggalkan jubahnya, meninggalkan hidup lamanya, meninggalkan perbuatan lamanya, ingin berjumpa dengan Yesus. Mari kita tinggalkan hidup lama kita, perbuatan lama kita, apapun yang mengikat kita, kita tinggalkan itu semua. Karena kita mau berjumpa dengan Allah yang kudus, Allah yang maha mulia. Apapun yang mengikat kita, kita tinggalkan semuanya itu. Dan ketika dia sampai kepada Yesus, Bapak Ibu Saudari, Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mungkin Yesus akan bertanya kepada kita, apa yang saudara kehendaki supaya Yesus perbuat di dalam hidup saudara. Jadi ketika kita datang kepada Yesus, Yesus tahu segala kelemahan kita, Yesus tahu segala kebutuhan kita. Tetapi Yesus mau bertanya dengan hati kita yang tulus. Dia ingin agar kita mencurahkan isi hati kita kepada Dia. Karena firman Tuhan berkata bahwa curahkan isi hatimu kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar, bahkan hal-hal yang kamu tidak terpahami. Seringkali kalau kita datang kepada Tuhan, seringkali mungkin kita berkata Tuhan sudah mengenal, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Betul, Tuhan mengetahui. Tetapi Tuhan ingin mendengar isi hati kita. Tuhan ingin mendengar mulut kita berbicara. Oleh karena itu mari kita curahkan isi hati kita. Jangan ketika kita datang kepada Tuhan, cukuplah Tuhan sudah tahu. Tidak. Tetapi curahkan isi hatimu. Tuhan tahu Bartimeus buta. Yesus tahu Bartimeus buta. Tetapi Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki? Karena mungkin jangan-jangan Bartimeus minta uang. Meminta sedekah mungkin. Tidak meminta kesembuhan. Sehingga ketika pada saat itu, Bartimeus tidak hilang keyakinan. Tidak hilang fokus. Tidak alihkan fokusnya
tentang keuangan. Karena bagi Bartimeus saya sudah bosan dengan hidup ini. Bagi Bartimeus saya sudah bosan untuk hidup mengemis. Saya selama ini ditindas, diperbudak seperti seorang yang tidak layak sebagai manusia. Inilah waktunya saya untuk hidup kembali. Waktunya saya bangkit, waktu saya tinggalkan hidup ini. Perbuatan lama ini, hidup yang menindas saya, yang diperbudak ini, saya harus tinggalkan semua. Saya harus hidup baru bersama dengan melihat harga nilai. Uang itu modelnya bagaimana. Waktunya adalah saya harus melihat. Waktunya saya hidup baru bersama dengan Kristus. Saya harus melihat. Haleluya. Karena apa? Mengapa Bartimeus yakin? Karena dia percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus yang dapat menyembuhkan dia. Yang sanggup menyembuhkannya. Yang sanggup membuat dia dapat melihat kembali. Karena dia percaya. Dia yakin bahwa Yesus satu-satunya yang memberikan kesembuhan kepada dia. Sini berkata, supaya aku dapat melihat. Supaya aku dapat berserah kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Banyak orang di dalam jemaat kita seringkali datang ibadah. Tidak berapa orang yang datang mengikut Yesus. Firman Tuhan berkata banyak orang berbondong-bondong. Tetapi yang mendapat mujizat hanya satu orang. Yang mengalami mujizat hanya satu orang. Hanya Bartimeus. Seringkali mungkin banyak orang datang hanya untuk melihat mujizat Tuhan. Hanya untuk apa yang akan Yesus lakukan. Tetapi tidak ingin mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Hanya Bartimeus yang mengalami suatu mujizat. Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah Bartimeus, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Solusi di dalam hidup Bartimeus telah diselesaikan di dalam Yesus. Pada saat itu juga Bartimeus melihat. Pada seketika itu juga matanya mulai terbuka. Memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Haleluya. Memiliki hidup baru di dalam Kristus. Dan akhirnya dia mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada sesuatu yang begitu indah dan berharga di dunia ini Bapak Ibu. Yang berharga ketika kalau kita mengikut Yesus. Mengikut Yesus memang kita harus memikul salib ya. Tetapi mengikut Yesus adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita bisa menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dan saya bersyukur boleh berjumpa dengan Bapak Ibu. Baik di Jerman, di Inggris, di Amerika, di Belanda, dan banyak tempat yang luar biasa. Kita boleh berjumpa lewat Zoom. Mungkin suatu hari kita akan berjumpa di dalam kerajaan surga. Amin. Saya yakin dan percaya kita akan berjumpa di dalam kerajaan surga. Tetapi sebelumnya itu mari kita menjadi saksi Kristus. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kabar damai sejahtera. Kabar sukacita kepada semua orang. Agar mereka mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di Eropa sana masih banyak jiwa yang belum mengenal Yesus. Di Indonesia, di Amerika, dimanapun masih banyak jiwa Bapak Ibu yang membutuhkan kita untuk memberikan kabar damai sejahtera itu.
Oleh karena itu, marilah kita menjadi Bartimius-Bartimius yang mungkin dengan kelemahan kita, tetapi kita menjadi saksi bahwanya Yesus yang sanggup memberikan solusi di dalam hidup saudara. Kita boleh menceritakan kepada orang lain ketika mereka mengalami masalah, kita menjadi terang, kita menjadi garam, agar mereka melihat bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada solusi, di dalam Yesus ada jalan keluar. Tidak ada sesuatu mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya memberikan kesaksian bahwa ketika saya melayani Tuhan, ada seseorang di Timor Leste, ada seorang ibu yang memiliki pendarahan itu selama 14 tahun di Timor Leste. Dan pada saat itu saya masih bujang dan saya melakukan penginjilan. Saya melakukan penginjilan, dia datang menceritakan penyakitnya kepada saya. Dia mengatakan bahwa dia sudah membuang uangnya. Binatang dia sudah membayar dukun kiri kanan. Dia membayar dukun untuk dapat menyembuhkan dia. Kambingnya habis, sapinya habis, kerbaunya habis. Dan pada akhirnya segala yang dimiliki habis semua. Tetapi tidak dapat mengalami kesembuhan. Saya bertanya kepada dia, ibu mau sembuh? Dia bilang iya. Saya tanya, ibu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya mau. Saya mendoakan dia, Bapak Ibu. Dan pada hari Minggu selanjutnya, dia datang bersaksi di dalam gereja. Dia terima Yesus. Minggu ke depannya, dia bersaksi. Dia sembuh dari penyakitnya. Pendarahannya berhenti. Tuhan Yesus sembuhkan dia. Hanya Yesus yang sanggup memberikan solusi. Di kota Sumba, Sumba Timur, Bapak Ibu. Ada seorang anak kecil yang divonis dari rumah sakit bahwa jantungnya bocor, tidak bisa mengalami kesembuhan lagi dan ditolak rumah sakit. Dan dia lumpuh tidak bisa berjalan. Saya mengunjungi mereka, memanggil saya, dan pada saat itu saya memanggil anak itu, mereka membawa anak itu dan saya pangku anak itu membawa di dalam pangkuan saya mendoakan dia. Tidak bisa jalan Bapak Ibu. Saya mendoakan dia. Ketika kami pulang dalam perjalanan mereka telepon saya, Bapak Pendeta, anak ini sudah bangun berjalan dan sudah bermain dengan teman-temannya. Hari ini Bapak Ibu anak itu sudah kelas SD kelas 6. Itu karena mujizat Tuhan. Bahwa hanya di dalam Yesus ada solusi. Apapun masalah saudara, ceritakan kepada Yesus. Curahkan isi hatimu kepada Yesus. Maka dia sanggup memberikan solusi di dalam hidup saudara. Amin. Jadi mungkin Amin. ini firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan dapat memberikan kekuatan kepada kita, memberikan motivasi, semangat, agar kita selalu mengandalkan Yesus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Belum. Amin. Amin.